Halo semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu pengabdian dari kelas LC 53 yang terdiri dari saya sendiri, Juliana Surya. Saya Delin Wijaya. Dan saya Yulianita Ramli. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai sosialisasi kesehatan mental akibat cyberbullying sebagai upaya menanamkan nilai sila kedua Pancasila di SMP Yapipa dengan fokus bagaimana penerapan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab melalui sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadi cyberbullying yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental khususnya pada remaja yang sedang berada dalam fase pembentukan karakter. Topik kali ini berkaitan dengan Sustainable Goals nomor 3, yaitu Good Health and Well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Next slide. Adapun latar belakang kegiatan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama melalui media sosial yang kini menjadi ruang utama bagi remaja untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Namun, kemudian tersebut juga memunculkan dampak negatif berupa cyberbullying, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital. Bentuknya beragam, mulai dari ejekan, penyebaran konten merugikan, hingga ancaman. Menurut data.goodstart.id, pada tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kasus cyberbullying terjadi sebesar 26% pada kelompok anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, dan menurunnya kesejahteraan sosial, terutama pada remaja yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral dan empati di kalangan siswa. Nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua dapat menjadi dasar pencegahan cyberbullying karena mengajarkan sikap saling menghargai dan berperi kemanusiaan. Begitu pula dengan sosialisasi dan edukasi mengenai etika digital dan bahaya cyberbullying diperlukan karena banyak remaja yang masih kurang paham tentang risiko dan dampaknya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan berperilaku bijak di dunia digital. Upaya ini turut mendukung tujuan SDG nomor 3 untuk mewujudkan kesejahteraan dan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi ketiga seorang terbebas dari segala bentuk gangguan dan berada dalam keadaan jiwa yang stabil. Individu dengan kesehatan mental yang baik mampu menyadari kemampuannya sendiri dan berkontribusi secara produktif terhadap lingkungannya. Gangguan kesehatan mental merupakan suatu ketidakseimbangan emosional yang mengakibatkan ketidakharmonisan diri dan jiwa. Remaja cenderung sensitif terhadap penilaian sosial dan lebih mudah terpengaruh oleh komentar atau respon dari lingkungan sekitarnya, termasuk di media sosial. Sedangkan cyberbullying merupakan aksi perundungan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di media digital seperti media sosial, pesan singkat, ataupun game. Korban cyberbullying sering mengalami tekanan psikologis seperti rasa malu, tidak berdaya, rendah diri, akibat penilaian negatif dari teman sebayanya, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan hingga mengambil nyawa sendiri. Cyberbullying ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tapi juga secara sosial. Sedangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap individu harus menjunjung tinggi nilai moral
adil dan menghormati setiap hak manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai kemanusiaan ini harus menjadi pedoman agar setiap interaksi dilakukan berdasarkan harkat dan martabat yang setara. Saat seseorang melakukan perundungan, termasuk cyberbullying, ia telah melanggar prinsip ini karena merendahkan martabat orang lain. Nah, lalu untuk metode pelaksanaannya, itu ada teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk penggambaran utuh dan realitas selama di lapangan dalam pencapaian kegiatan pengabdian yang kami lakukan. Lalu untuk desain penelitian, yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena mampu memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai seluruh proses kegiatan. Lalu untuk teknik pengumpulan, kami menggunakan observasi lapangan, wawancara, dan juga dokumentasi kegiatan. Lalu dalam metode pelaksanaan, waktu dan tempat penelitian pelaksanaan pengabdian yang kami lakukan berlangsung di SMP Yapipa, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pengabdian yang kami lakukan ada pada tanggal 22 November 2025. Lalu untuk populasi penelitian memberikan eh, pemahaman kepada siswa-siswa SMP YPPA yang berada di kelas 9 dengan total keseluruhan jumlah murid yaitu 23 murid. Lalu untuk metode pelaksanaannya itu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk tahap persiapan, kami berkoordinasi dengan pihak sekolah melalui komunikasi daring, melalui chat, lalu kami melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan yang akan kami lakukan. Lalu kami juga menyesuaikan jadwal kegiatan dengan pihak sekolah dan menyampaikan secara detail tentang rencana kegiatan yang akan kami laksanakan. Lalu pada tahap pelaksanaan, ada dua yaitu pretest berupa wawancara singkat dengan tiga siswa untuk mengetahui pemahaman awal mengenai cyberbullying dengan mereka. Lalu yang kedua itu adalah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan langsung berbasis presentasi sebagai proses penyampaian informasi dan materi dengan materi mengenai cyberbullying yang kami sampaikan. Lalu yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Kami membandingkan hasil pretest dan juga post-test, di mana post-test ini adanya pemahaman para siswa yang dievaluasi beberapa tentang terkaitnya cyberbullying yang telah materi cyberbullying yang telah kami paparkan. Nah, hasil dan pembahasannya, hasil pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di SMP Yapipa menunjukkan peningkatan yang signifikan tentang pemahaman cyberbullying, di mana para siswa-siswi SMP Yapipa ini memahami tentang definisi, dampak, ciri-ciri, dan dari cyberbullying. Lalu para siswa dan siswi dapat memahami pentingnya penerapan nilai sila kedua Pancasila dalam menghindari perilaku cyberbullying. Hasil dan pembahasannya, peningkatan pemahaman para siswa yang awalnya pada saat pretest menunjukkan bahwa pemahaman siswa ini masih sangat rendah. Lalu setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, siswa-siswi ini mampu menjelaskan definisi cyberbullying yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, serta memahami dampak psikologi terhadap kesehatan mental para korban. Lalu untuk interaksi aktif dan refleksi pengalaman pribadi, pada kegiatan sosialisasi memberikan ruang bagi siswa-siswi untuk berdiskusi dan merefleksikan pengalaman pengalaman mereka eh, dalam penggunaan sosial media. Lalu refleksi siswa-siswi ini menyadari bahwa tindakan kecil seperti komentar negatif dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan psikologis orang lain. Lalu untuk peningkatan kesadaran pencegahan dan integrasi nilai moral, pada pretest, para siswa hanya mampu menyebut pencegahan secara umum, sedangkan pada post-test, mereka mampu menunjukkan pemahaman yang lebih terarah dan aplikatif. Kegiatan sosialisasi yang membawakan pemaparan nilai dari sila kedua Pancasila ini dapat menanamkan nilai sila kedua Pancasila dalam pencegahan perilaku cyberbullying.
Sebagai penutup dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai kesehatan mental akibat perilaku cyberbullying yang kami laksanakan dapat berjalan dengan cukup efektif dan memberikan dampak positif bagi para siswa-siswi SMP Yapipa. Melalui penjelasan dan contoh-contoh yang diberikan saat pemaparan dari sosialisasi, para siswa menjadi lebih memahami terkait bentuk-bentuk dari perilaku cyberbullying, lalu bagaimana perilaku cyberbullying ini dapat muncul tanpa disadari oleh para siswa, serta dampak serius yang dapat ditimbulkan dari perilaku cyberbullying ini terhadap kesehatan mental seseorang. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung, serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk dari cyberbullying selama sesi sosialisasi. Selain itu, integrasi nilai sila kedua Pancasila dalam penyampaian materi edukasi membantu siswa tidak hanya memahami konsep dari perilaku cyberbullying secara teori, tetapi juga menyadari pentingnya menumbuhkan sikap empati, sopan santun, dan rasa saling menghargai, baik dari interaksi digital maupun secara langsung atau tatap muka. Dengan menghubungkan materi edukasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini, para siswa dapat melihat bahwa perilaku di dunia maya tetap membutuhkan etika dan tanggung jawab yang sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kegiatan yang kami laksanakan ini dapat membantu membentuk karakter dan perilaku para siswa dalam ruang digital, sehingga mereka menjadi lebih bijak saat berinteraksi maupun menanggapi berbagai situasi di media sosial. Pemahaman yang mereka dapatkan ini membuat para siswa menjadi lebih peka terhadap dampak dari setiap tindakan digital. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesaudaraan untuk saling mendukung, terutama kepada teman yang menjadi korban bullying. Akhir dari kegiatan pengabdian yang kami laksanakan, kami merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar hasil kegiatan dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Pertama, kepada pihak sekolah, kami menyarankan untuk menyelenggarakan program edukasi literasi digital secara rutin dan terjadwal bagi para siswanya. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar pemahaman para siswa mengenai etika dalam menggunakan media sosial itu bisa ditingkatkan dan dipertahankan. Lalu, sekolah juga diharapkan dapat mengintegrasi materi literasi digital ke dalam kegiatan pembelajaran atau program ekstrakurikuler sehingga para siswa itu bisa terbiasa dalam menerapkan perilaku digital yang aman, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, kami memberikan saran yang ditujukan kepada orang tua murid, yang dimana orang tua murid diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau aktivitas kegiatan digital dari setiap anak, baik melalui pengawasan menggunakan gawai ataupun pemahaman terhadap platform media digital yang sering digunakan anak-anak. Selain itu, penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka kepada setiap anak dan tidak menghakimi sehingga anak-anak tersebut merasa nyaman untuk berdiskusi. Orang tua juga perlu memberikan edukasi mengenai etika penggunaan media digital, seperti saling menghargai privasi orang lain, berpikir kritis sebelum memberikan informasi yang didapatkan, serta memahami dampak negatif cyberbullying bagi korban maupun pelaku. Ketiga, saran yang kami berikan kepada penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat yang mengangkat isu serupa, di mana para penyelenggara diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan metode evaluasi yang lebih menyeluruh dan terstruktur.
Evaluasi ini dapat berupa dokumentasi perkembangan pemahaman siswa, penggunaan studi kasus, ataupun kegiatan simulasi lanjutan yang memungkinkan peserta itu dapat mempraktikannya secara langsung. Demikian dari hasil presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf bila kami ada kesalahan pengucapan ataupun perkataan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.